orangnya introvert sebenarnya gitu, tapi ya itu aku harus punya waktu sendiri. Kayak kalau lagi ngecharge diri sendiri tuh harus kayak bener-bener sendirian gitu. Makanya di rumah aku juga sendirian gitu ya, kayak ya walaupun aku belum nikah tapi tinggal sendiri karena itu. Terus aku orangnya mungkin easy going gitu ya, kayak ya walaupun introvert tapi senang bergaul juga gitu. Jadi mungkin kalau kebanyakan programmer kan yang sukanya di depan komputer gitu ya, aku senang bergaul sih gitu, networking lah gitu. Karena aku yakin di luar sana masih ada yang lebih besar lagi tugasku gitu. Simple itu aja sih, kayak gitu. Dan nggak pernah ada yang namanya regret gitu ya, penyesalan, karena ya semua yang aku buat, keputusan yang aku buat dalam hidup aku itu ya memang itulah jalan hidup aku gitu ya. Dan memang aku pengen keluar dari Gojek untuk bisa mentransfer apa yang aku punya, ilmu yang aku punya, dan untuk membuat Gojek lainnya gitu kan ya. Seneng sih justru, kayak ya itu tadi nggak ada penyesalan sama sekali, karena aku tahu ini benar-benar my purpose of life gitu ya. Mungkin ya waktu di Gojek juga I found my purpose, which is adalah gimana waktu itu kita bisa ngebantu driver Gojek bisa punya penghasilan yang jauh lebih ini gitu. Tapi yang sekarang lebih spesifik gitu, kayak ya aku pengen membangun orang lewat edukasi. Itu adalah sebuah ilusi sebenarnya. Karena aku selalu bilang sama jurnalis gitu ya, kayak can we just stop talking about this, because the stereotype is no longer there. Itu ya zaman dulu ada gitu ya, tapi buat aku sendiri di dunia ini gak ada sama sekali yang pernah mendiskriminasikan aku gitu ya. Jadi di saat kita terus ngomongin ini, aku cuman bilang kayak ya disitulah startnya wanita membedakan dirinya sendiri. Kita pengen gender equality, tapi kita terus aja ngomongin gitu, karena kita bikin women empowerment, kita bikin apa segala macam. Itu di saat kita sendiri membedakan diri kita sendiri, padahal kita pengen semuanya sama gitu kan. Jadi sebenarnya kalau buat aku di dunia ini terutama ya, stereotype itu sebenarnya udah nggak ada, tapi terus digaung-gaungkan lagi. Arti sukses untuk aku di saat kita bisa benar-benar mengenal siapa diri kita sendiri. Karena mungkin sebelumnya aku bisa menemukan kembali siapa diri aku gitu ya, aku ngerasa kayak hidupku selama ini nggak tahu gitu, kayak aku tuh siapa, fungsi hidup aku di dunia ini apa, what's the meaning of my life gitu. Itu rasanya kayak mayat jalan gitu ya, kayak nggak ada nyawanya, nggak ada soulnya gitu. Nah di saat aku benar-benar memahami apa sih arti kehidupan ini, disitulah aku bilang bahwa oh iya aku hidup gitu. That's simple as that. Prinsip hidup aku sih, life is about rediscovering ourselves. Kenapa aku sebutnya rediscovering gitu ya? Karena waktu kita kecil sebenarnya kita sangat tahu diri kita itu siapa gitu, sangat genuine lah gitu. Semakin kita besar itu, semakin kita banyak dimasukkan mindset baru, ketakutan baru, yang kadang akhirnya kita tuh menutup diri. Akhirnya kita nggak be our true self gitu, nggak be yourself. Kita menutup diri dengan ketakutan yang ada, dan itulah tugas prinsip hidupku itu adalah gimana kita bisa peeling all the layers gitu, sampai kita tahu gitu kayak oh ini gue yang sebenarnya, oh gue bisa menjadi my genuine self tuh ya kayak gini gitu.
not about the Minister of Education gitu ya. Mimpi aku yang itu tuh cuman what-nya aja, tapi yang terpenting adalah why di balik itu gitu ya. Kenapa aku mau jadi Menteri Pendidikan? Sebenarnya karena aku pengen bisa merevolusi dunia edukasi gitu kan ya, terutama di Indonesia gitu ya, dan kalau bisa untuk seluruh dunia gitu. Kenapa aku melihat hal ini sebagai suatu hal yang penting? Mungkin karena pertama memang aku lahir di keluarga yang memang sangat paham bahwa edukasi adalah sebuah investment. Nah mungkin di Indonesia masih orang juga masih banyak yang berpikir mungkin kita lebih banyak traveling, kita lebih banyak consumerism gitu ya, tapi belum melihat bahwa edukasi itu adalah sebuah investasi yang sangat besar. Kalau orang menggambarkan sukses, mungkin selama ini sukses yang kita lihat itu di saat kita bisa di on the top of the world gitu, punya title CEO gitu kan ya, punya banyak perusahaan gitu ya. Tapi sebenarnya sukses itu dinilai dari yaitu gimana kita bisa bahagia untuk diri kita sendiri, bukan membahagiakan, artinya bukan kayak kita membahagiakan orang lain tuh karena ketakutan di diri kita sendiri, karena takut kayak kita nggak direcognize sama orang lain gitu kan.